Bab 19. Berlari. Membantu. Panda telah membuka segelnya. Petik 2, petik 2. Penggarap sekte penjinak binatang yang tak terhitung jumlahnya membentuk segel tangan, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju panda dalam upaya mengendalikan pikirannya. Namun, panda itu melambaikan tangannya, dan lampunya menghilang. Serang, cepat serang. Seorang tetua berteriak dengan panik. Pedang, tombak, kapak, kait, dan garpu semuanya dilemparkan ke arah panda. Namun, senjata besi ini seperti rebung yang dipegang dan dikunyah oleh panda seolah-olah sedang memakan makanan terlezat di dunia. Ia duduk dan makan perlahan, menghasilkan suara mengunyah yang sangat tajam. Para murid dari sekte penjinak binatang menelan ludah saat mereka menyaksikannya. Jika bukan karena mereka tahu bahwa para petani tidak bisa makan zat besi, mereka pasti akan naik dan menggigitnya sendiri. Serang cepat, serang saat panda sedang makan. Melihat ini, wajah semua orang berseri-seri. Bola api, panah es, dan kabut beracun. Para murid sekte penjinak binatang memerintahkan binatang iblis mereka untuk melancarkan serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya. Ding, 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 ding. Namun, ketika serangan tersebut menimpa panda, bagaikan gerimis yang jatuh di atas kasur besi. Mereka tidak memberikan efek apapun, bahkan tidak membuat panda merasa gatal. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa menghentikan keluarnya panda, kata Cukuang Ren kesal. Panda adalah tunggangan nenek moyang pendiri sekte penjinak binatang, namun siapakah nenek moyang pendiri sekte penjinak binatang? Tidak ada yang tahu saat ini. Bagaimanapun, halaman ini telah hilang dari silsilah sekte penjinak binatang. Ayah, bawalah para penggarap sekte penjinak binatang ke benua Beihuang. Kita akan memiliki kesempatan untuk hidup setelah kita mencapai kota Dayang. Cu Yiren, yang sedang berpikir keras beberapa saat yang lalu, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Kota Dayang." Penatua Wang terkejut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Disitulah kura-kura hitam dan anjing pemangsa langit berada. Dia lebih baik mati daripada pergi ke sana. Mengaum. Saat berikutnya, panda itu mengaum dengan marah. Ia telah selesai memakan semua senjatanya. Pemimpin sekte, saya pikir apa yang dikatakan nona muda itu masuk akal. Penatua Wang segera berubah pikiran. Baiklah, Cukuang Ren segera mengangguk. Meskipun dia tidak tahu mengapa putrinya dan Penatua Wang begitu yakin, tidak ada cara lain. Semuanya, kita akan mundur ke benua Beihuang, teriak Cukuang Ren dan mundur bersama orang-orang dari sekte penjinak binatang. Setelah orang-orang dari sekte penjinak binatang mundur, seseorang keluar dari segel di sekte penjinak binatang. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, dan tubuhnya seolah diselimuti lapisan kabut putih. Kenapa aku berada di tempat yang salah lagi? Saya mengikuti instruksi takdir, jadi bagaimana saya bisa menyimpang dari arah yang benar? Pria itu bergumam dan membersihkan dirinya sendiri. Dia mengeluarkan kompas dao dan beberapa kabut putih di sekitarnya mendarat di kompas. Jarum kompas dao berputar beberapa kali sebelum berhenti. Jarumnya berhenti dan menunjuk ke utara. Benua Beihuang. Kompas rahasia surga tidak boleh salah. Saya menuju ke sana, kata Master Pavilion dari Pavilion Rahasia Surgawi dengan acuh tak acuh. Di sekte King Yun, wajah King Yun yang sempurna suram. Dia telah mengetahui siapa yang mencoba mendekati Wang Luoli. Itu adalah Daois Gunung Hitam yang telah menanamkan tanda pada dantian Wang Luoli. Hutang ini harus dilunasi. King Yun yang sempurna mendengus dan memimpin murid-murid sekte King Yun ke sekte Heishan. Dalam 15 menit, orang-orang dari sekte King Yun tiba di depan sekte Heishan. Taois Gunung Hitam, keluar dari sini. Beraninya kamu menyentuh putriku. Tidak kusangka kamu punya nyali. King Yun yang sempurna berteriak. Suaranya disertai getaran energi spiritual, dan keluar. Seluruh sekte Heishan mendengarnya dengan jelas. Lancang sekali. Anda, seorang kultivator alam kesengsaraan surgawi tingkat pertama, berani memprovokasi saya. Taois Black Mountain meraung dan melayangkan pukulan ke King Yun yang disempurnakan. Meskipun mereka berdua adalah ahli alam kesengsaraan surgawi, perbedaan antara alam yang sama tingkat pertama dan kedua sangat besar. Pada dasarnya, dalam pertempuran, tidak ada peluang bagi kultivator alam kesengsaraan surgawi tingkat pertama untuk membunuh lawan dari alam kesengsaraan surgawi tingkat kedua, tetapi yang terakhir dapat membunuh lawan.
Setiap tingkat alam kesengsaraan surgawi sangat berbeda sehingga jarak antar tingkat adalah jarak antara langit dan bumi. Bahkan jika memang mungkin bahwa kultivator alam kesengsaraan surgawi tingkat kedua tidak akan mampu menghentikan lawannya jika pihak lain ingin lari, jika mereka berhadapan langsung, yang pertama pasti akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi, peluang untuk menang. Oleh karena itu, Taoist Black Mountain menyerang King Yun yang disempurnakan tanpa hambatan apapun. Dia telah mengunjungi King Yun yang disempurnakan sebulan yang lalu. Pada saat itu, yang terakhir hanya berada di alam kesengsaraan surgawi tingkat pertama. Dia juga telah memasang tanda budak di tubuh Wang Luoli saat itu. Hehe, alam kesengsaraan surgawi tingkat pertama. Melihat Daois Gunung Hitam, King Yun yang sempurna tersenyum menghina dan melemparkan pukulan juga. Bang! Sang Daois Gunung Hitam terlempar ke belakang, wajahnya pucat. Kamu, alam kesengsaraan surgawi tingkat ketiga. Sang Taois Gunung Hitam terkejut dan ekspresinya berubah menjadi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Di alam mereka, hampir mustahil untuk membuat kemajuan lebih lanjut, belum lagi King Yun yang sempurna telah menembus 2 level dalam sebulan. Penganut Tao Black Mountain terkejut. Dia memandang King Yun yang disempurnakan dan wajahnya menjadi gelap. Rute pelariannya telah ditutup oleh murid-murid Sekte King Yun. Jika dia tidak membunuh King Yun yang disempurnakan hari ini, dia malah akan dibunuh oleh King Yun. Aku ingin Sekte King Yun mati. Sang Taoist Black Mountain meraung dan sebuah tanda hitam muncul di tangannya. Dengan retak, token itu hancur. Kemudian, susunan batu kilangan besar mulai berputar di bawah Sekte Heishan. Murid-murid Sekte Heishan yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat mereka dihancurkan menjadi kabut darah oleh susunan batu kilangan. Kabut darah berkumpul dan dimakan oleh Taoist Black Mountain. Dalam sekejap mata, budidayanya meningkat tajam dan auranya menjadi sangat brutal. Dia mengirim King Yun yang disempurnakan terbang dengan pukulan. Hahaha, King Yun yang sempurna, apa yang dapat kamu lakukan padaku sekarang? Sang Taoist Black Mountain tertawa ketika dia melihat ke arah Wang Luoli. Wang Luoli memiliki tubuh yin yang murni, sehingga pendeta Tao Gunung Hitam sudah lama memperhatikannya. Selama dia bisa memakan Wang Luoli, dengan bantuan darah yin murni, teknik iblisnya akan meningkat pesat. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kesengsaraan surgawi tingkat 9. Saat itu, bahkan jika dia menghadapi Mu Jiu Huang, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Hahaha, jadilah baik dan biarkan aku memakanmu. Pendeta Tao Black Mountain mengulurkan tangannya dan meraih dada Wang Luoli. Dia ingin meraih gadis itu dan melahapnya. Kamu harus bertanya padaku dulu. Huo Qingyun berdiri di depan Wang Luoli dan mengambil sikap tenang. Kakak senior, Wang Luoli memandang Huo Qingyun. Adik perempuan, jangan berkata apa-apa lagi. Kakak laki-lakimu akan selalu berdiri di depanmu, kata Huo Qingyun dengan tenang. Dia ingin membuktikan bahwa dia mampu. Dia sudah bisa melihat adik perempuannya melambai padanya, menyeka air matanya karena terharu. Namun, pada saat berikutnya, tangan besar Taoist Gunung Hitam menekan Huo Qingyun ke tanah, membuat lubang besar. Kakak senior, aku hanya ingin mengingatkanmu untuk berhati-hati. Wang Luoli menutup matanya dan tidak tahan melihat keadaan kakak laki-lakinya sekarang. Bab 20. Tidak kusangka ada sampah kecil yang berani menghalanginya, kata Taoist Gunung Hitam dengan nada menghina sambil memandang ke arah Huo Qingyun, yang terdesak ke dalam lubang. Tangan besarnya sekali lagi mengulurkan tangan untuk meraih Wang Luoli. Wang Luoli memandang tangan besar Taoist Gunung Hitam dengan putus asa. Luoli, teriak King Yun yang sempurna juga, wajahnya dipenuhi kecemasan. Dia sedang dalam perjalanan kembali, tapi sudah terlambat. Dimakan olehku. Hahaha. Sang Taoist Black Mountain tertawa ketika dia hendak menangkap Wang Luoli. Tiba-tiba, dia merasa bagian belakang kerahnya ditarik oleh sebuah tangan yang besar. Apa yang sedang terjadi? Sang Taoist Black Mountain tercengang. Dia menoleh hanya untuk melihat seekor binatang besar. Melihat mulutnya yang besar dan giginya yang tajam, Taoist Black Mountain tidak ragu bahwa panda itu bisa menelannya utuh. Berlari. Hal pertama yang dilakukan Taoist Black Mountain adalah menggunakan semangat vitalnya untuk merobek pakaiannya dan melepaskan diri dari kekangan panda. Dia ingin menggunakan teknik melarikan diri untuk melarikan diri, tetapi saat berikutnya, panda itu menamparnya sampai mati. Berlari.
Ini seekor panda. Kami bukan lawannya. Suara kasar Cukuang Ren terdengar, orang-orang dari Sekte King Yun juga tidak bodoh, jadi mereka juga mulai berlari. Panda mengejar sementara orang-orang dari Sekte King Yun dan Sekte Penjinak Binatang berlari. Sepanjang jalan, binatang iblis di hutan pegunungan semuanya bersujud di tanah, dan burung-burung bertebaran ketakutan. Halaman kecil itu tenang seperti biasanya. Mu Jihuang sedang memberi makan kura-kura, sementara Ye Fan sedang memotong kayu dengan serius. Ye Fan saat ini memiliki senyuman tipis di wajahnya, kebencian di matanya telah hilang, dan dia lebih seperti manusia sekarang. Namun, setiap retakan pada kayu bakar yang dipotongnya lurus sempurna, seolah-olah sudah diukur sebelumnya. Bahkan jika seseorang menyelipkan tangannya ke tepi kayu bakar yang telah dipotong, dia tidak akan menemukan duri atau luka apapun di tangannya. Saya akhirnya mencapai tahap pertama pemotongan kayu, Ye Fan tersenyum tipis. Mu Jihuang sesekali melirik Ye Fan, dan setiap kali, dia menjadi semakin penasaran. Di matanya, Ye Fan sepertinya pernah berkultivasi dan di lain waktu menjadi manusia fana tanpa kultivasi sama sekali. Dia sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa dia sekarang berada di alam kendaraan besar, namun dia tidak dapat melihat keadaan Ye Fan saat ini. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah Ye Fan saat ini lebih seperti orang normal. Aura seorang kultivator surgawi yang sebelumnya sepertinya telah tersapu bersih. Adapun Xiao Changtian, dia sedang berjalan-jalan dengan Alpa, bersenang-senang. Dia bahkan berjalan ke Gunung Hijau di luar kota. Di sana, ia menemukan lempengan batu tempat ia mengukir beberapa garis dengan batu, membuat papan catur sederhana. Pria dan anjing itu mulai bermain catur. Guk, guk, setelah lebih dari 10 putaran, Alpa menjadi sedih sekali lagi. Jangan terlalu sedih. Anda sekarang dapat memainkan setengah pertandingan melawan saya. Suatu hari, Xiao Changtian menyemangati Alpa sambil menepuk kepalanya. Alpa mengangkat kepalanya saat mendengar dorongan Xiao Changtian. Mata anjingnya yang besar dipenuhi dengan antisipasi saat dia menunggu bagian kedua dari kalimat Xiao Changtian. Xiao Changtian tersenyum tipis. Dia tidak menyangka anjing yang diberikan oleh sistem begitu pintar. Dia bercanda, suatu hari, kamu akan bisa bermain lebih lama melawan saya. Alpa mengira Xiao Changtian sedang menyemangatinya, tapi dia tidak menyangka Xiao Changtian malah menggodanya. Anak anjing itu menundukkan kepalanya dan merintih. Xiao Changtian tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi Alpa. Sudah lama sekali sejak dia tidak tertawa begitu santai. Guk, guk. Tiba-tiba, Alpa menggonggong ke arah hutan dengan tatapan garang. Ada apa di hutan? Xiao Changtian yang tertawa terbahak-bahak juga terkejut. Hidung dan indera seekor anjing sangat sensitif. Sebagai penjaga hewan di kehidupan sebelumnya, dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sepertinya ada binatang kecil yang bergerak di dalam hutan. Pakan. Alpa menggonggong dan berlari ke dalam hutan dengan kecepatan cahaya. Setelah melintasi hutan, seekor panda besar berjalan mendekat. Mengaum. Panda itu memelototi Alpa dan meraung. Bayangkan seekor anak anjing berani menghalangi jalannya. Berani sekali. Panda itu mengangkat cakarnya yang besar, seukuran gunung kecil, dan membantingnya dengan kekuatan yang menakutkan. Sementara itu, kehendak surgawi Cukuang Ren terkunci pada panda saat dia melarikan diri. Dia ingin memperkirakan jarak antara mereka. Tidak bagus. Dari mana asal anak anjing ini? Kalau dikira ia menghalangi jalan di depan panda, bukankah ia mendekati kematian? Cukuang Ren bingung dan tidak berdaya. Sekte penjinak binatang selalu menyukai binatang, tapi sekarang, dia tidak bisa menyelamatkan anak anjing itu. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi anak anjing. Namun, saat ini, mereka bisa berlari lebih jauh lagi. Dia akan berusaha untuk mencapai halaman kecil ahli itu sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Cukuang Ren menarik kembali kehendak surgawi dan menggunakan roh vitalnya untuk mempercepat pelariannya. Bang! Telapak tangan panda mendarat di tanah, menciptakan lubang besar dan menimbulkan debu. Namun, hal itu tidak melukai Alpa. Sebaliknya, tidak ada debu di sekitar Alpa. Gerakan panda itu terlalu lambat baginya. Saat telapak tangan panda mendarat, Alpa telah meninggalkan posisinya sebelumnya. Alpa menatap panda di depannya. Jika itu adalah manusia yang tidak bisa diampuni di hadapannya, dia pasti sudah membunuh pihak lain sejak lama.
Sayang sekali, itu adalah seekor panda. Tuan pasti menyukai panda, kata Alpa acuh tak acuh. Dia berpikir untuk menundukkan panda ini untuk membuat tuannya bahagia. Mengaum, melihat serangannya meleset, panda itu memukul dadanya dengan kedua tangannya, dan dua kepalan tangan seukuran bukit menghantamnya. Namun, Alfa tidak bergeming. Dengan ketukan kakinya, titik tersebut berubah menjadi garis, dan garis tersebut berubah menjadi bidang. Papan catur dengan garis bersilangan langsung muncul. Kemudian panda itu diselimuti oleh papan catur. Kedua tinjunya yang hancur mendarat di papan catur, namun papan catur itu tetap tidak terluka. Anjing pemangsa langit berdiri di papan catur dan Dharma anjing pemangsa langit yang besar muncul. Anjing Dharma besar pemangsa langit membuka mulutnya yang sebesar lubang hitam, siap menelan matahari dan bulan di langit. Di hadapan Dharma anjing pemangsa langit, ukuran panda bukanlah apa-apa. Itu seperti gunung dibandingkan dengan bintang-bintang, tidak berarti apa-apa. Pakan, anjing pemakan langit menggonggong ke arah panda, aura menakutkannya mengejutkan panda. Panda itu mengangkat tangannya dan memandangi anjing pemangsa langit di depannya. Tekanan garis keturunan menghancurkannya. Tubuh panda mulai mengecil hingga seukuran anak harimau. Yin, panda itu menyusut kembali menjadi seekor anak kecil, dan ia sangat ketakutan hingga merintih saat berlari ke dalam hutan. Setelah melihat ini, Alpa menarik kembali Dharma anjing pemakan langitnya, lalu mengibaskan ekornya saat dia berlari kembali ke Xiao Changtian, menggunakan kepalanya untuk menggesek celana Xiao Changtian. Alfa, ada apa? Melihat Alpa bergesekan dengan celananya, Xiao Changtian mengira anak anjing itu sedang bermain dengannya. Namun, Alpa kembali melihat ke dalam hutan. Xiao Changtian tercengang. Mungkinkah Alpa telah menemukan sesuatu yang bagus dan menunjukkannya padanya? Apa itu? Xiao Changtian berdiri dan berjalan menuju hutan. Sambil mencabut dedaunan dan dahan, dia berhasil membuka celah kecil di semak-semak di depannya. Sial, seekor panda. Xiao Changtian segera melihat seekor anak panda setinggi betisnya. Ia bersembunyi di rerumputan, menggigil. Sebagai penjaga hewan di kehidupan sebelumnya, dia juga pernah memelihara seekor panda sebelumnya. Dia menggunakan tangannya untuk meraih bagian belakang leher panda dan mengangkatnya, sambil memegang nasibnya di tangannya. Xiao Changtian sangat jelas bahwa mengangkat panda dengan cara ini adalah metode yang paling menghemat energi. Lagi pula, jika dia memeluk panda, panda itu akan melawan. Namun jika seseorang mencengkeram bagian belakang leher panda, panda tersebut akan berada di bawah kendalinya. Mengaum, setelah diangkat oleh Xiao Changtian, panda itu hendak mengeluarkan suara gemuruh pelan. Guk, guk, gonggongan Alpa langsung ke arah panda, dan panda itu langsung tersentak dan tidak berani menggeram lagi. Dengan patuh ia mengizinkan Xiao Changtian untuk membawanya. Ini sangat jarang terjadi. Saya tidak percaya saya melihat seekor panda di dunia budidaya surgawi. Xiao Changtian membawa panda itu kembali dan meletakkannya di atas lempengan batu hijau. Ini bagus, Xiao Changtian memandang panda di depannya. Itu membuatnya merasa seolah-olah telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Di masa depan, aku akan menjagamu. Kamu akan dipanggil Rongrong, kata Xiao Changtian sambil tersenyum, menggunakan tangannya untuk membelai tubuh Rongrong, menenangkan suasana hatinya. Tidak jauh dari situ, orang-orang dari Sekte Qingyun dan Sekte Penjinak Binatang awalnya berlari dengan tergesa-gesa, tetapi setelah beberapa waktu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada makhluk yang mengejar mereka. Panda itu tidak mengejar kita lagi, jadi untuk apa kalian lari? Seorang murid di belakang barisan bertanya. Ia tidak mengejar kita lagi. Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengikuti orang di depan saja, jawab orang di depan. Kerumunan itu akhirnya berhenti. Qingyun dan Chu Kuangren yang sempurna menghentikan langkah mereka dan saling memandang. Mereka mengangguk dan kembali ke tempat mereka datang. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun juga, panda tidak akan menyerah pada mereka tanpa alasan. Chu Kuangren juga ingin kembali dan menguburkan tubuh anjing itu. Oleh karena itu, orang-orang dari kedua sekte tersebut perlahan-lahan berjalan kembali ke tempat asal mereka. Setelah ini, puluhan ribu orang yang hadir semuanya terkesiap. Mereka justru melihat panda yang mengejar puluhan ribu orang ditahan oleh Xiao Changtian. Namun, ia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Cepat pergi, jangan ganggu kedamaian senior,
kata King Yun yang sempurna dengan suara rendah dan menggunakan semangat vitalnya untuk mengirim pesan ke semua murid, meminta mereka pergi. Sebelumnya, dia mengira bahwa senior yang memberinya karya kaligrafi dengan maksud pedang adalah ahli alam kendaraan besar. Bahkan saat itu, dia sudah sangat terkejut. Namun, saat ini, dia merasa cuek. Ia bagaikan katak di dasar sumur yang kaget ketika tiba-tiba keluar dari sumur dan melihat langit yang luas. Semua yang dia pikirkan salah. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa tidak berartinya dia. Tidak kusangka seniornya bisa bermain dengan panda sesuka hatinya. Bagaimana dia bisa menjadi ahli alam kendaraan besar? Seniornya mungkin bahkan lebih kuat daripada alam kendaraan besar. Bahkan, dia mungkin adalah kaisar kuno yang legendaris. Bab 21. Adapun Cukuangren dari Sekte Penjinak Binatang, rasa takut telah membuatnya tercengang. Ini, Chu Kuangren memandang Xiao Changtian di hadapannya dan panda di pelukannya, yang sedang dia belai. Dia tercengang. Xiao Changtian seperti patung, tidak tergerak. Chu Kuangren belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Panda adalah tunggangan dari pendiri Sekte Penjinak Binatang. Itu sangat sengit, dan menurut catatan sporadis, panda itu bahkan bisa memakan seorang kultivator alam kendaraan besar. Namun, manusia sebelum dia memperlakukan panda sebagai mainan. Yang terpenting, panda itu bekerja sama dengan patuh dan tidak berani bergerak. Pemimpin sekte, senior itu adalah ahli yang tiada taranya. Adapun yang di sampingnya, itu adalah binatang dewa legendaris, seekor anjing pemangsa langit. Penatua Wang dengan cepat menjelaskan situasinya kepada Cukuangren. Meskipun Penatua Wang menggunakan energi vitalnya untuk menyampaikan pesan tersebut, Cukuangren masih bisa merasakan ketakutan dalam emosi Penatua Wang. Seorang ahli yang tiada taranya. Anjing pemakan langit. Cukuangren terkejut. Tak heran, baginya, senior di hadapannya tak ada bedanya dengan manusia biasa. Itu karena dia terlalu lemah. Sedangkan untuk anjing pemakan langit, bukankah itu anjing kecil di samping seniornya? Anjing kecil itulah yang menghentikan panda itu. Anjing pemakan langit adalah binatang dewa yang bahkan lebih menakutkan daripada panda. Dikabarkan bisa melahap langit dan bulan. Bahkan jika pemimpin sekte penjinak binatang keluar dari peti matinya, dia tidak akan bisa menandingi mereka. Namun, sepertinya anjing pemangsa langit itu mendengarkan kata-kata ahli di depannya. Juga, penghalang sebelumnya seharusnya diinstruksikan oleh senior. Mendesis. Chu Kuangren tersentak. Dia lebih terkejut dari sebelumnya. Wajahnya berubah dari kaget menjadi pucat, dan ketakutan di hatinya tak terlukiskan. Hah, Anda adalah pembeli lukisan saya sebelumnya. Xiao Changtian berbalik dan melihat King Yun yang sempurna. Pria ini adalah sumber uangnya. Senior, ini aku. Ini memang aku. King Yun yang sempurna tertawa dan menjawab dengan cepat. Senior, Xiao Changtian tercengang. Dia hanya manusia biasa, dan mereka adalah kultivator. Bagaimana mereka bisa memanggilnya senior? Tapi setelah dipikir-pikir, orang ini sepertinya tidak gila. Menyebutnya senior seharusnya merujuk padanya sebagai senior di bidang kaligrafi. Tidak mengherankan jika imbalan penguasaan keterampilan sistem telah meningkatkan kaligrafinya. Dalam jalur kaligrafi, senioritas selalu ditentukan oleh keterampilan kaligrafi, bukan usia atau status. Inilah yang disebut, orang yang berprestasi adalah tuan. Tidak ada salahnya memanggilnya senior. Siapa orang di sampingmu ini? Ada begitu banyak orang dari sekte Anda. Mengapa kamu di sini? Xiao Changtian berdiri dan melihat ke kejauhan. Dia melihat puluhan ribu orang. Dia juga sedikit gugup. Ada begitu banyak orang. Dia takut mereka ada di sana untuk bertarung. Inilah dunia kultivasi. Itu normal bagi dua sekte untuk bertarung. Namun, basis budidaya orang-orang ini tidak cukup untuk dibandingkan dengan pendeta Dayang. Dia teringat akan miniatur matahari di belakang punggung pendeta Dayang ketika dia melihatnya bergerak di jalan. Apalagi dia memiliki sikap seorang ahli. Berbeda dengan orang-orang ini, yang berada di sini hanya untuk memperjuangkan sekte mereka, mereka semua memiliki ketakutan di mata mereka. Mereka bahkan tidak memiliki rasa jijik seperti yang dimiliki para kultivator terhadap manusia. Sekilas, dia tahu orang itu berasal dari sekte yang lemah. Rasanya seperti surga dan bumi dibandingkan dengan pendeta Dayang. Senior, ini adalah master sekte dari Sekte Penjinak Binatang, Cukuangren.
Kedua sekte kami sedang berselisih, King Yun yang sempurna menjelaskan dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum dia menyelesaikan penjelasannya, Xiao Changtian memotongnya. Baiklah, aku mengerti. Dengarkan aku. Kembali. Anggap saja ini sehari, Xiao Changtian melambaikan tangannya dan berkata kepada King Yun dan Chu Kuangren yang sempurna. Xiao Changtian berpikir, sekte Anda telah mengatur perkelahian, dan murid-murid ini terlihat ketakutan. Apakah kamu tidak malu? Bahkan aku tidak tahan lagi. Kalau begitu, senior, Chu Kuangren menunjuk ke arah panda itu, memikirkan bagaimana senior akan menghadapinya. Tanpa penindasan senior, panda akan berlari kembali. Kekuatan panda bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Kamu sedang membicarakan rongrong. Saya akan meningkatkannya di masa depan, kata Xiao Changtian sambil tersenyum. Lingkungan hidup panda raksasa di alam liar sangat buruk, belum lagi ini adalah dunia budidaya abadi. Bagaimana jika rongrong bertemu dengan binatang iblis yang kuat dan menelan rongrong dalam satu gigitan? Dia harus menangani masalah ini dan tidak gegabah. Ya, Chu Kuangren sangat gembira saat mendengar ini. Senior itu sendiri yang akan menekan panda itu. Tadi sangat menyenangkan. Dengan bantuan seniornya, panda tersebut tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi, dan sekte penjinak binatang akan dianggap selamat dari bencana ini. Kalian terus mengobrol. Aku pergi dulu. Xiao Changtian mengangkat panda itu. Panda ini masih dalam kondisi shock. Pasti ketakutan dengan pertarungan antara kedua sekte tersebut. Bagaimanapun juga, panda itu masih kecil, dan wajar jika ia takut pada orang asing. Saya berbeda dan saya seorang manusia fana. Jadi, rongrong akan merasa nyaman denganku. Xiao Changtian berpikir sendiri sambil bergegas pulang. Hanya King Yun dan Chu Kuangren yang sempurna yang tersisa di sana. Atas perintah Perfected King Yun, puluhan ribu kultivator dari kedua sekte kembali ke sekte King Yun. Setelah beberapa kali berbincang, mereka berdua sangat terkejut. Itu karena mereka telah menemukan pengaturan yang mengejutkan. Chu Kuangren bertanya, maksudmu senior telah meramalkan kelahiran panda? King Yun yang sempurna berkata, itu benar. Ini semua adalah bagian dari rencana senior. Senior meramalkan bahwa panda akan lahir, jadi dia meminta kura-kura hitam dan anjing pemakan langit mengambil tindakan untuk mengirim putri Anda dan Penatua Wang kembali. Dengan petunjuk putrimu dan tetua Wang, kamu akan datang ke benua Beihuang. Pada saat ini, senior memperkirakan bahwa saya akan menyerang sekte Heishan, dan hasil serangan itu pasti sesuai dengan ekspektasinya. Taois Gunung Hitam mengorbankan sekte tersebut untuk meningkatkan kekuatannya dan ingin menyerang Luoli. Ini termasuk panda yang datang kemudian. Yang senior benar-benar teliti. Semakin sempurna King Yun menebak, semakin dia terkejut. Setiap langkah terkait erat, dan tebakannya pasti benar. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Yun yang sempurna, Chu Kuangren menganggukkan kepalanya berulang kali, dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia memikirkannya dengan hati-hati, dan memang benar demikian. Dia hanya merasa hal itu tidak terbayangkan dan bahkan lebih menakutkan. Sementara itu, sosok yang menunggangi serigala salju diam-diam meninggalkan sekte King Yun di malam hari, tampak bertekad. Senior, aku di sini. Chu Yiren menjentikkan cambuk kulit di tangannya, dan Raja Serigala Salju di bawahnya melompat, menghilang di depan bulan. Sementara itu, sesosok tubuh muncul dari dalam tanah di tanah tandus di kota Yang. Rahasia surga, kompas Dao menunjukkan bahwa ia ada di sini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan ahli yang membunuh Black Vien Daois dan Black Blood Chassain? Kepala paviliun rahasia surgawi menarik kembali cahaya perak dari tubuhnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dengan baik, ini tepat pada waktunya. Saya bisa berubah menjadi seorang Taois pengembara dan perlahan mencari kesempatan saya. Bab 22. Keesokan harinya, matahari terbit dari timur seperti biasa, dan Xiao Changtian juga terjaga. Ada banyak rencana untuk hari ini. Pertama, dia akan menjual beberapa kaligrafi dan lukisan di jalanan untuk ditukar dengan koin tembaga. Selanjutnya, dia akan merenovasi halaman kecil. Lingkungan halaman kecil tidak cocok untuk kehidupan rongrong. Jika saya ingin memperluas area halaman, saya akan membutuhkan banyak uang. Ketika Xiao Changtian memikirkan 20 tael emas sebelumnya, dia merasa kasihan karenanya. Jiwer, setelah memberi makan kura-kura, carilah beberapa pengrajin untuk merenovasi halaman, perintah Xiao Changtian. Baiklah,
Mu Jihuang mengangguk, dan mata indahnya bersinar. Tukang, Xiao Changtian sedang berjalan di jalan, bersiap menuju ke pegadaian kota. Ia ingin bertanya berapa harga lukisannya yang bisa digadaikan. Orang kaya seperti King Yun yang sempurna pastilah langka. Sekarang adalah saat dia sangat membutuhkan uang dan tidak dapat mencoba peruntungannya. Saya dapat meramalkan nasib besar di surga, nasib baik, dan kemalangan. Saya akan memulai ramalan dengan 1 koin tembaga. Jika akurat, Anda bisa memberi saya lebih banyak. Aku akan memberimu 10 tael emas jika itu tidak akurat. Suara nyaring terdengar. Xiao Changtian menoleh dan melihat bahwa sebuah kios peramal telah muncul di hadapannya sejak entah kapan. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah putih, tidak berjanggut, menutup matanya saat dia memanggil. Itu adalah Master Pavilion dari Pavilion Rahasia Surgawi. Di depan warung, orang-orang sesekali lewat untuk bertanya. Ketika semua orang pergi, mereka semua menunjukkan ekspresi bersyukur. Anak muda, sudah takdir kita untuk bertemu satu sama lain. Mengapa saya tidak membacakan peruntungan Anda? Kata Master Pavilion Rahasia Surgawi sambil tersenyum. Hehe, Xiao Changtian terkekeh, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Kemampuan apa yang dimiliki oleh penganut Tao pengembara semacam ini untuk meramalkan nasib surga? Dia telah bertemu banyak penganut Tao pengembara di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Jika mereka bisa langsung menghitung angka kemenangan togel besok, bukankah mereka sudah menjadi kaya sejak lama? Apakah dia tahu cara membaca ramalan? Adapun dunia kultivasi, dia tidak mempercayainya. Kultivasi adalah tindakan yang menentang surga. Siapa yang bisa meramalkan nasib mereka? Adik kecil, kamu tidak percaya padaku. Mendengar cibiran Xiao Changtian, Master Pavilion Rahasia Surgawi mengerutkan kening. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di 5 benua di daratan Tianyuan memintanya untuk meramal nasib mereka, tetapi dia tetap melakukannya sesuai dengan suasana hatinya. Namun hari ini, dia datang ke sebuah kota kecil dan diinterogasi oleh manusia. Tidak, Xiao Changtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Kamu, melihat Xiao Changtian sepertinya dia tidak berbohong. Master Pavilion bahkan lebih marah. Seorang manusia menanyainya. Apakah itu pantas? Dia tidak bisa mentolerirnya. Pemimpin Pavilion Rahasia Surgawi membanting 100 tael emas ke atas meja. Aku akan membaca peruntunganmu. Anda harus memberi saya koin tembaga jika itu akurat. Jika tidak, emas ini milikmu. Mendesis. Melihat 100 tael emas, dan emas itu bahkan memancarkan cahaya yang menyilaukan, Xiao Changtian diam-diam tersentak. Ini 100 tael emas, cukup baginya untuk menjalani sisa hidupnya tanpa rasa khawatir. Apakah kamu tidak takut aku sengaja berbohong? Xiao Changtian memandang Master Pavilion dan berkata dengan sungguh-sungguh. Selama dia bersikeras bahwa perhitungan pria itu tidak akurat, bukankah 100 tael emas ini akan menjadi miliknya? Namun, Xiao Changtian tetap mempertahankan ketulusannya dan tidak tergoda oleh uang. Dia mengatakannya dengan lantang. Saya punya cermin di sini. Itu adalah harta abadi yang dapat menguji keaslian perkataan seseorang. Anda dapat mencobanya. Taois Rahasia Surgawi mengeluarkan cermin rahasia surgawinya. Cermin rahasia surgawi adalah harta karun kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mendeteksi kebohongan hanyalah salah satu dari berbagai fungsinya. Oh, kalau begitu aku akan mencobanya. Xiao Changtian tertarik. Dia duduk di hadapan Master Pavilion dan melihat ke cermin. Setelah mengingat apa yang dia ketahui, sepertinya hanya dialah satu-satunya yang tahu tentang pertarungan kemarin antara Sekte King Yun dan Sekte Penjinak Binatang. Dia berpikir sejenak dan berkata, ada perkelahian di belakang gunung di luar kota kemarin. Saat Xiao Changtian berbicara, cermin rahasia surgawi menyala dengan lampu hijau. Artinya kamu tidak berbohong. Jika Anda berbohong, warnanya akan menjadi merah. Master Pavilion dari Pavilion Rahasia Surgawi menjelaskan. Xiao Changtian mengangguk. Tampaknya alam ini memang merupakan harta karun di dunia kultivasi. Ia bahkan mengetahui tentang pertarungan antar petani kemarin. Baiklah, Anda bisa memulai ramalan. Apakah Anda ingin saya menulis sepatah kata pun, atau Anda ingin saya membaca peruntungan melalui wajah saya? Saya akan bekerja sama dengan Anda, kata Xiao Changtian. Mengenai apakah penganut Tao pengembara ini akan mengingkari utangnya, dia tidak perlu khawatir sama sekali.
Banyak orang memperhatikan mereka. Dengan begitu banyak saksi, dia tidak takut kalau penganut tahu pengembara ini akan menarik kembali kata-katanya. Tidak perlu melalui banyak masalah. Saya akan mengetahuinya setelah saya menghitungnya, kata Master Pavilion dengan arogan. Seni ramalannya dapat memprediksi apapun mulai dari ahli alam kesengsaraan surgawi tingkat 9 hingga manusia di daratan Tianyuan. Master Pavilion dari Pavilion Rahasia Surgawi dengan ringan memutar mantra dengan senyum tipis di bibirnya. Hari ini, dia akan membiarkan makhluk fana ini merasakan keahliannya. Apa yang kalian pikirkan? Itu 100 tael emas. Saya menginginkannya. Kami menunggu hasilnya. Jika akurat, biarkan dia membaca peruntungan kita juga. Penduduk kota Dayang penasaran menunggu hasilnya. Xiao Changtian, sebaliknya, acuh tak acuh. Penganut tahu pengembara mungkin menggunakan tipuan untuk menipu orang. Jika dia tidak tertipu oleh penganut tahu pengembara dan membiarkannya memahami kelemahan psikologisnya, penganut tahu pengembara tidak akan punya kesempatan untuk menemukan apapun. Master Pavilion Rahasia Surgawi melantunkan mantra, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Alisnya perlahan berkerut, dan ekspresinya berubah serius. Nasib manusia yang begitu sulit. Kabut menghalangi pandanganku. Sayang sekali hal itu tidak akan menghentikanku. Bagaimanapun juga, saya adalah Pavilion Daois Rahasia Surgawi. Master Pavilion Rahasia Surgawi mencibir. Dia menggunakan seni rahasia surgawi dan menyerang kabut. Bukalah dan biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya, pendeta tahu rahasia surgawi tertawa dalam hatinya. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan tubuhnya gemetar. Saat seni rahasia surgawinya hendak menembus kabut, tekanan cemerlang dari Dao Agung turun. Jika dia tidak menghindar tepat waktu dan menggunakan tubuh penggantinya untuk memblokirnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Ini tidak mungkin. Master Pavilion Rahasia Surgawi memandang Xiao Changtian dengan tidak percaya. Apakah orang di depannya adalah makhluk fana? Pukulan besar ini datang dari entah dari mana dan mengolok-oloknya. Senior pasti bercanda. Aku hanyalah seorang penipu. Semua emas ini milikmu. Master Pavilion tahu bahwa orang di depannya adalah orang penting, jadi dia segera meminta maaf. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Di atas ring, tubuh pengganti sudah hancur menjadi abu. Dia akan berubah menjadi genangan abu jika dia tidak bereaksi dengan cepat. Tidak, bahkan abunya pun tidak akan tersisa. Kamu belum memberitahuku hasilnya, Xiao Changtian tercengang, kamu baru saja berbohong, dan berakhir begitu saja. Betapa membosankannya itu. Aku tidak bisa memahaminya, kata Master Pavilion tak berdaya sambil tersenyum masam. Namun, hatinya sedikit gugup. Mungkinkah seniornya tidak berniat melepaskanku? Namun, dia tidak punya permusuhan dengan senior ini. Master Pavilion hanya bisa tersenyum dan menyerahkan emas itu kepada Xiao Changtian sebagai permintaan maaf yang serius. Bab 23. Senior, tolong jangan mempersulitku. Saya tidak bisa memprediksi keberuntungan Anda, Master Pavilion Rahasia Surgawi tersenyum pahit. Kalau kamu tahu ini akan terjadi, kenapa kamu berjanji? Di masa depan, jangan memprediksi hal-hal yang tidak terduga seperti keberuntungan dan takdir. Xiao Changtian tertawa dan berkata, jika dia tidak berniat menipu, dia tidak akan mendapatkan akhir seperti itu hari ini. Itu adalah pelajaran bagi penganut tahu pengembara ini. Adapun 100 tael emas. Xiao Changtian hanya mengambil 10 tael. Senior, ini semua milikmu. Tolong jangan menolaknya, kata Master Pavilion dengan cepat. Dia panik. Pemuda ini adalah seorang ahli, dan Master Pavilion tahu dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Selain itu, kata-kata ahli ini sama dengan teguran yang diberikan gurunya ketika dia pertama kali memasuki Pavilion Rahasia Surgawi. Memprediksi rahasia surgawi adalah suatu pengkhianatan. Namun, setelah mengembangkan seni rahasia surgawi dengan sempurna, dia tidak lagi mempedulikannya karena dia dapat menggunakan cara lain untuk menghilangkan kesengsaraan surgawi. Apalagi tidak ada yang bisa mengingatkannya. Baru hari ini, ketika dia mempermalukan dirinya sendiri di depan seniornya, dia benar-benar sadar. Kekhawatiran dan kegugupan yang dia rasakan ketika pertama kali memasuki Pavilion Rahasia Surgawi kembali muncul dalam dirinya. Senior itu mengingatkannya jika dia meramalkan banyak rahasia surgawi, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan serangan karma. Seniornya adalah pria yang baik. Tidak dibutuhkan.
Karena aturan sebelumnya adalah 10 tile emas, maka itu 10 tile emas. Ingatlah untuk tidak melakukan hal seperti itu di masa depan, kata Xiao Changtian acuh tak acuh sambil pergi dengan 10 tile emas. Dia meninggalkan Master Paviliun rahasia surgawi sendirian untuk merenungkan tindakannya. Cek, lagi pula, pria ini penipu. Dia tidak bisa dipercaya. Ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Kerumunan di sekitarnya juga bubar. Jika sang Daois tidak bisa membaca apapun, peramal macam apa dia? Segera, semua orang kehilangan minat. Di jalanan, Xiao Changtian melihat 10 tile emas di tangannya, merasa bahagia. Saya cukup beruntung akhir-akhir ini. Pertama, seseorang membeli kaligrafi, lalu saya bertemu dengan seorang penipu kaya. Saya akan punya uang sekarang untuk merenovasi halaman. Petik 2. Saya hanya tidak tahu apakah Jiwer telah menemukan pengrajinnya. Pikir Xiao Changtian. Benua Dongsheng. Di lautan luas, beberapa master mengambang di kehampaan, dan aktivitas ki mereka yang kuat menyebabkan gelombang laut. Rekan Daois Ji Huang, tidak mungkin kami menjadi pengrajin untuk orang lain. Itu benar. Kita semua adalah kultivator di alam kesengsaraan surgawi tingkat ketiga. Jangan pernah berpikir untuk menghina kami meskipun kami bukan tandinganmu. Kami juga memiliki harga diri kami. 5 pria parubaya berdiri di depan Mu Ji Huang, masing-masing memegang senjata berbeda. Kelima orang ini adalah pemimpin sekte dan tetua dari sekte bangunan surgawi. Saat mereka masih lemah, mereka adalah buruh bangunan. Namun karena takdir, mereka mendapat kesempatan dan berevolusi menjadi Taoisme melalui pekerjaan konstruksi, menjadi orang yang berkuasa. Hehehe, sepertinya kalian tidak suka dibujuk. Mu Ji Huang terkekeh. Aura di sekelilingnya menjadi dingin. Aura yang kuat meledak, langsung menekan kelima orang itu. Ark, apa yang sedang Anda coba lakukan? Ah! Mereka berlima berteriak. Wajah mereka memerah. Di bawah tekanan aura Mu Ji Huang, mereka merasa sulit bernapas. Itu seperti perahu kecil di laut yang bisa terbalik kapan saja. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Mereka berlima kaget, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan jika Mu Ji Huang adalah ahli alam kesengsaraan surgawi tahap ke-9, mereka berlima masih bisa melarikan diri bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Karena aku sudah berada di atas alam kesengsaraan surgawi, kata Mu Ji Huang acuh tak acuh. Wajahnya dingin, tapi suaranya bergema di seluruh lautan. Saat ini, dia lebih seperti Kaisar Ji Huang, kaisar yang mengendalikan hidup dan mati. Dia berbeda dari pelayan di halaman yang patuh. Senior, apakah kamu masih mengingatku? Dalam perjalanan, Xiao Changtian dihentikan oleh Chu Yiren. Chu Yiren tersenyum penuh kasih sayang, dan matanya yang besar dan berair menatap mata Xiao Changtian. Kamu sangat konyol. Xiao Changtian memandangi wanita muda di depannya. Bukankah ini wanita muda yang terlihat tolol? Apakah dia kehabisan lagi? Bukankah gadis ini pernah mengikuti Chu Kuangren sebelumnya? Mungkinkah gadis ini putri Chu Kuangren? Lupakan. Aku akan mengantarmu kembali. Xiao Changtian berkata tanpa daya. Mereka dianggap kenalan, jadi dia tidak bisa melihat gadis konyol ini diculik. Dia akan membawanya kembali dulu. Chu Kuangren akan mengirim orang keluar untuk mencarinya, dan dia akan membiarkan orang-orang keluarga Chu mengambil kembali gadis konyol ini. Senior, kamu akan membawaku kembali. Mendengar ini, Chu Yiren merasakan jantungnya berdebar kencang. Ikuti aku. Xiao Changtian meraih pergelangan tangan Chu Yiren dan membawanya kembali. Chu Yiren merasa lebih senang saat dia memeluknya. Sepertinya kamu menyukaiku, senior. Aku akan pergi ke kamarmu malam ini dan menyelesaikan masalah ini. Lalu, Chu Yiren menundukkan kepalanya sambil berpikir. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Segera, beberapa dari mereka kembali ke halaman kecil secara bersamaan. Tuan, siapa dia? Hal pertama yang dilihat Mu Ji Huang adalah Xiao Changtian sedang memegang tangan seorang wanita. Bingung, dia langsung bertanya. Setelah dia berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia adalah pelayan senior. Bagaimana dia bisa mempertanyakan seniornya seperti ini? Dia segera meminta maaf, senior, saya minta maaf. Saya. Oh, tidak apa-apa. Dia putri seorang teman lama.
Apakah kamu menemukan pengrajin itu untukku? Xiao Changtian melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa wanita selalu waspada terhadap satu sama lain. Ya, jawab Mu Ji Huang. Setelah mengetahui Mu Ji Huang telah menerobos ke alam kendaraan besar, beberapa orang dari Sekte Bangunan Surgawi setuju untuk membangun tempat itu. Bagaimanapun, Mu Ji Huang telah memberitahu mereka bahwa jika mereka datang untuk membangun halaman, mereka akan dapat bertemu dengan ahli yang tiada taranya. Tapi, yang mereka lihat hanyalah makhluk fana. Mereka berlima saling memandang dengan bingung. Itu saja, karena kamu di sini, mari kita mulai pekerjaannya. Ubah halaman ini sesuai dengan cetak biru saya. Xiao Changtian mendudukkan Chu Yiren di sebuah kamar. Kemudian, dia mengambil cetak biru dan menyerahkannya kepada anggota Sekte Bangunan Surgawi. Saya ingin membangun hutan bambu di sini. Kita perlu memperluas kolam dan kandang ayam. Xiao Changtian merencanakan dengan hati-hati. Menurut tebakannya, sistem akan memberinya lebih banyak hewan. Dia harus memperluas pekarangan dan tidak mencampur-adukkan kehidupan hewan. Anggaran 10 tael emas sudah cukup. Masalahnya adalah mereka mungkin memiliki konflik dengan penginapan. Xiao Changtian merasa bahwa masalah ini akan sedikit sulit untuk ditangani ketika dia memikirkan sikap pendeta Dayang yang tak terkalahkan. Namun, setelah melihat binatang-binatang itu dan memikirkan jalan masa depannya yang tak terkalahkan, Xiao Changtian masih merasa bahwa dia harus melakukan ini. Jiwer, pergilah ke penginapan Sekte Dayang dulu dan berkomunikasi dengan mereka, Xiao Changtian menginstruksikan Mu Ji Huang. Jika tidak berhasil, dia akan pergi sendiri. Baiklah, Mu Ji Huang mengangguk. Bab 24. Di halaman, 5 tetua dari Sekte Bangunan Surgawi sedang merenovasi halaman sesuai dengan cetak biru. Xiao Changtian sedang mondar-mandir di depan pintu, sedikit khawatir. Sekte Dayang adalah sekte budidaya di kota Dayang. Masih ada satu perbedaan tingkat antara seorang kultivator abadi dan manusia fana. Saya ingin tahu bagaimana komunikasinya. Apakah Jiwer berhasil membujuk para petani? Haruskah aku pergi bersamanya? Xiao Changtian khawatir saat dia melihat ke penginapan. Sementara itu, Mu Ji Huang masuk ke dalam penginapan dan segera mengumumkan identitasnya. Ketika dia melepaskan auranya, para penggarap yang bertugas langsung terintimidasi. Manajer penginapan tercengang dan segera melapor kepada Pendeta Dayang. Di ujung lain alat komunikasi, Pendeta Dayang segera menyetujuinya dengan rendah hati. Hanya dalam 1/4 jam, semuanya beres. Selesai. Mu Ji Huang tersenyum tipis. Dia merasa bahwa dia bisa meminta imbalan kepada tuannya karena telah menyelesaikan misinya. Lagi pula, tuannya membawa kembali wanita lain. Fiuh. Di Aula Dayang, Pendeta Dayang memutus komunikasi dan duduk lemas di singgasana pemimpin sekte, tampak sedih. Dia tidak pernah mengira bahwa makhluk fana dari masa lalu bisa membuat Kaisar Ji Huang berbicara kepadanya secara pribadi. Tidak heran, pantas saja manusia fana itu begitu tenang saat melihatnya. Ternyata dia mempunyai Kaisar sebagai pendukungnya. Memikirkan keperkasaan Kaisar yang menakutkan, Pendeta Dayang segera memerintahkan pihak penginapan untuk menyetujui semua persyaratan yang berkaitan dengan halaman. Kaisar tidak bisa dianggap enteng. Dia adalah eksistensi yang dapat menghancurkan Sekte Dayang dengan satu tamparan. Kata Pendeta Dayang dengan rasa takut yang berkepanjangan. Pada saat yang sama, dia juga meminta para murid penginapan untuk menjaga halaman kecil. Jika ada masalah, dia akan meminta para penggarap penginapan untuk pergi dan membantu. Di halaman, 5 tetua dari Sekte Bangunan Surgawi bekerja sangat cepat dan merobohkan semua dinding luar dalam waktu singkat. Kura-kura kecil, pergi ke samping dan tunggu sebentar. Penatua Zui berjalan ke tepi kolam dan meraih kura-kura hijau dengan satu tangan, mencoba mengubah kolam. Tiba-tiba, kura-kura hijau itu memelototinya. Aura menakutkan kura-kura hitam langsung membuat takut Penatua Zui hingga wajahnya menjadi pucat, membuatnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Apa yang salah? Xiao Changtian bergegas kembali ketika dia mendengar suara itu. Para tetua lainnya dari Sekte Bangunan Surgawi juga buru-buru membantu Zui. Hati-hati saat bekerja. Jangan terlalu ceroboh. Xiao Changtian mengamati Penatua Zui dan menemukan bahwa dia tidak terluka. Jadi, dia menghela nafas lega dan memberi nasihat. Ya, Penatua Zui dengan cepat mengangguk dan menjawab, tidak lagi meremehkannya.
Penatua Zui baru saja melihat Dharma kura-kura hitam. Dia akhirnya mengerti bahwa makhluk fana di hadapannya tidak sesederhana yang dia kira. Adapun peluang yang disebutkan Muji Huak, dia mempercayainya sekarang. Saya akan memindahkan hewan-hewan ini. Kalian istirahat sebentar. Xiao Changtian mengambil kura-kura itu dan menaruhnya di baskom air untuk sementara waktu. Kemudian, dia kembali ke dalam rumah. Ketika Xiao Changtian telah pergi, para tetua lainnya bertanya dengan tatapan bingung, "Kakak, apa yang terjadi tadi?" "Anda." Zui berkata, dengarkan aku." Xiao Changtian membawa kura-kura itu dan memasuki ruangan. Dia segera melihat Cu Yiren menggendong Rongrong ke tempat tidur, bermain dengannya dengan gembira. Adapun panda, karena Cu Yiren memiliki aura Xiao Changtian, ia tidak berani bergerak dan meringkuk menjadi bola. "Oke, bersenang-senanglah di dalam kamar, dan jangan berlarian. Saya hanya akan kembali pada malam hari," perintah Xiao Changtian. Dia meletakkan baskom berisi kura-kura hijau di atas meja, menutup pintu, dan pergi. Apakah senior baru saja mengatakan, dia akan kembali pada malam hari? Pikiran Cu Yiren menjadi liar. Namun ditatap oleh kura-kura berbulu hijau juga membuatnya gemetar ketakutan, dan dia bersembunyi di pojok bersama Rongrong. "Tuan, pihak penginapan telah setuju untuk membiarkan kami memiliki tanah di belakang." Mu Jihuang melapor pada Xiao Changtian dengan gembira. Orang-orang di penginapan sangat mudah diajak bicara. Bagaimana kondisi mereka? Xiao Changtian bingung. Tidak ada syaratnya. Dia baru saja memberikannya kepada kita. Mu Jihuang menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebidang tanah. Mengapa Sekte Dayang berani meminta syarat dari tuannya? Dengan baik, Xiao Changtian sejujurnya tidak menyangka segalanya akan berjalan lancar. Sepertinya pendeta Dayang ini adalah seorang kultivator yang baik, keluh Xiao Changtian. Dia telah membaca terlalu banyak novel di kehidupan sebelumnya, yang membuatnya berpikir dia akan bertemu dengan seorang tiran saat dia bertransmigrasi. Dia tidak menyangka pendeta Dayang bersikap begitu masuk akal. Saya juga harus mengirimkan hadiah ucapan selamat setiap kali Sekte Dayang mengadakan perayaan di masa depan. Pikir Xiao Changtian. Semuanya berjalan sesuai rencana. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, hari sudah malam. Ketika Xiao Changtian kembali, dia menemukan Cu Yiren menggigil di sudut, tertidur lelap. Tak berdaya, dia hanya bisa tidur di lantai. Di jalanan, arus bawah melonjak. Para penggarap Sekte Asura telah menyelinap masuk pada malam hari ketika hari sudah gelap. Sekte Asura, Sekte kelas 7, adalah sekte jahat yang merugikan manusia biasa. Mereka paling baik dalam mengekstraksi energi yang dari manusia dan menggunakannya untuk budidaya. Itu adalah eksistensi yang dibenci semua orang di dunia kultivasi. Hehe, ayo hancurkan penginapan ini dulu. Kemudian, kami akan menduduki wilayah Sekte Dayang dan memulai pengembangan kami dari kota Dayang. Kata Master Sekte sambil tersenyum. Sekte Dayang hanyalah sekte kelas 9. Akan sangat mudah untuk menurunkannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Jadi kesinilah Sekte Asuramu melarikan diri. Pantas saja kami berlima bersaudara tidak dapat menemukanmu setelah mencari selama bertahun-tahun. Suara Zui sangat dingin. 4 tetua lainnya dari Sekte Bangunan Surgawi juga memasang ekspresi dingin. Mereka awalnya memiliki 6 saudara laki-laki. Sayangnya, Sekte Asura telah menguras energi yang saudaranya menggunakan teknik menawan, membuatnya mati kelelahan. Mereka telah mencari di dunia selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat menemukan jejak Sekte Asura. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Sekte Asura di sini hari ini. "Kalian, mengapa kamu di sini?" Pemimpin Sekte Asura menjadi pucat karena ketakutan. Seorang ahli bertopeng tengkorak memberitahunya bahwa dia tidak akan ketahuan jika dia bersembunyi di kota Dayang. Sebelum mereka bisa melarikan diri, para penggarap Sekte Asura semuanya terbunuh. Saya tercerahkan. Ini semua adalah bagian dari rencana senior. Zui melihat mayat Sekte Asura di tanah, dengan penuh keterkejutan. 4 orang lainnya datang untuk melihatnya. Sementara itu, di ruang rahasia yang gelap, tanda budak di tangan pria bertopeng kerangka itu tiba-tiba hancur. Hehe, sampah Sekte Asura ini memang tidak bisa diandalkan. Sepertinya saya harus segera mengambil langkah besar. Pria kerangka itu mencibir dan mengeluarkan 3 perintah. Ketiga pria yang menerima perintah itu terkejut.
Konvensi para jenius di Kota Dayang. Bab 25. Pagi yang menyenangkan akan menjadikan hari itu menyenangkan. Xiao Changtian bangun dan menatap Cu Yiren, yang sedang berbaring di tempat tidur, gemetar dengan ekspresi tak berdaya. Gadis ini lebih rapuh dari yang dia kira. Dia sangat ketakutan, bahkan karena mimpi buruk. Setelah berpikir sejenak, Xiao Changtian tidak membangunkannya. Dia membiarkannya tidur lebih lama agar dia tidak menimbulkan keributan. Saat keluar kamar, Xiao Changtian tertegun. Halaman aslinya telah diperbarui. Itu adalah tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Angin sejuk bertiup di hutan bambu yang hijau, dan dedaunan bambu bergemerisik seolah langit dan bumi bernyanyi secara harmonis. Sebuah kolam buatan yang dilapisi batu-batuan abu-abu berada di sudut dinding. Di sebelahnya ada bebatuan, dan di bawah kolam terdapat kanal bawah tanah yang menuju ke sungai bawah tanah. Air mengalir deras, memantulkan seluruh hutan bambu. Kandang ayam dan kandang anjing di sampingnya juga direnovasi agar terlihat seperti gua, penuh pesona alam. Cahaya dan bayangan berkedip-kedip, menyebabkan seluruh halaman kecil dipenuhi keanggunan. Kalian tidak tidur sepanjang malam. Xiao Changtian memandang 5 orang dari Sekte Bangunan Surgawi dengan kaget. Kelima orang ini begitu bertanggung jawab, bahkan tidak tidur di tengah malam. Dia senang dengan transformasi halaman kecil ini. Mendengar ini, 5 orang dari Sekte Bangunan Surgawi dengan cepat mendekat sambil tersenyum malu. Senior, semuanya dilakukan sesuai cetak birumu. Silakan lihat apakah ada sesuatu yang Anda ingin kami ubah. Tidak apa-apa, renovasi halaman kecil telah selesai. Ini gajimu. Beristirahat. Petik 2. Xiao Changtian berkata dengan acuh tak acuh dan memberikan 10 tael emas kepada Zuyi. Tidak, kami tidak bisa menerima ini. Zuyi dan 4 orang lainnya mengambil emas itu dan tampak bingung. Ini, mereka tidak tahu apakah mereka harus menerimanya atau tidak. Senior telah membantu mereka membalas dendam, dan itu merupakan bantuan yang besar. Terlebih lagi, mereka beruntung bisa melakukan sesuatu untuk seniornya. Bagaimana mereka bisa meminta sesuatu dari seniornya? Melihat ekspresi panik di wajah mereka, Xiao Changtian tersenyum tipis. Sekilas ia tahu bahwa orang-orang ini adalah pengrajin sederhana yang bekerja semalaman tanpa tidur, dan hasilnya di luar ekspektasinya. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang ini pasti belum pernah melihat gaji setinggi itu, jadi mereka kaget. Dia tidak bisa menyalahkan mereka atas hal ini. Dia memiliki reaksi yang sama saat pertama kali melihat tael emas. Anda berhak mendapatkan ini atas pekerjaan yang telah Anda lakukan. Ambillah. Xiao Changtian tersenyum, memberi isyarat kepada pengrajin untuk menerima emas tersebut. Ya Pak, 5 tetua dari Sekte Bangunan Surgawi hanya bisa menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Kelimanya mengambil gaji mereka dan berjalan keluar halaman kecil. Saudaraku, apakah kita akan pergi begitu saja? Senior itu adalah ahli yang tak tertandingi. Dia hanya meminta kami membantunya memodifikasi halaman rumahnya. Namun senior telah membantu kami membalas dendam pada musuh kami. Ya, beberapa dari mereka memandang Zuyi. Tak satu pun dari mereka ingin pergi. Semua urusan dalam Sekte Bangunan Surgawi, besar dan kecil, diselesaikan dengan satu transmisi suara roh yang penting. Namun, peluang untuk mengikuti seorang ahli hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Kelimanya telah terjebak di dunia yang sama selama bertahun-tahun. Mereka telah mencoba segala macam metode tetapi tidak punya harapan untuk berhasil. Mereka berlima telah menjadi ahli seperti sekarang ini karena sebuah peluang. Mereka menghargai kesempatan ini lebih dari banyak ahli yang telah melewati alam kesengsaraan surgawi. Kami akan tinggal di kota ini dengan alasan bekerja. Zuyi berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Mereka ingin tinggal di kota kecil ini. Banyak manusia yang tinggal di kota Dayang, dan pengrajin juga sangat umum. Oke, dengan cara ini, kami bisa sering berkunjung untuk meminta nasihat senior. 4 orang lainnya sangat gembira saat mendengar ini. Selama mereka bisa tinggal di kota Dayang, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berhubungan dengan seniornya. Ini adalah kesempatan untuk melakukan terobosan, dan tidak ada yang akan menyerah. Jadi, mereka berlima menyewa sebuah halaman kecil tak jauh dari penginapan. Halaman ini lumayan. Saya mendengar bahwa seorang pria parubaya tinggal di sebelahnya. Itu terpencil, dan yang terpenting adalah halaman kecilnya lebih dekat dengan senior, kata Zuyi acuh tak acuh.
Saat mereka hendak membuka pintu ke halaman dan masuk, seorang pria parubaya dengan janggut putih berjalan keluar dari rumah kecil di sebelah mereka. Dalam sekejap mata mereka bertemu. Master Pavilion dari Pavilion Rahasia Surgawi. 5 tetua dari Sekte Bangunan Surgawi. Master Pavilion Rahasia Surgawi dan 5 tetua dari Sekte Bangunan Surgawi saling memandang dengan kaget. Mu Jihuang dan Ye Fan juga keluar dari kamar mereka di halaman kecil. Ini, orang-orang dari Sekte Bangunan Surgawi itu melakukan pekerjaan dengan baik. Mu Jihuang memuji dengan tenang. Bibir merah menyalanya melengkung. Sebuah ide berani tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berjalan langsung menuju Xiao Changtian. Tuan, apakah Anda puas dengan pengrajin yang saya temukan kali ini? Mu Jihuang tersenyum ringan. Wajahnya yang dingin memiliki sedikit pesona, yang menggetarkan jiwa. Jika ahli lain dari dinasti 9 Phoenix melihat sikap Mu Jihuang, rahang mereka akan ternganga. Namun, Xiao Changtian hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Tuan, apakah Anda tidak akan memberi hadiah kepada saya? Mu Jihuang melihat Xiao Changtian tampak acuh tak acuh dan tetap tenang. Dia menggigit bibirnya dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Kedatangan Chu Yiren membuatnya merasa tidak bisa tenang. Perasaan ini luar biasa, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikannya. Hadiah. Bagaimana kamu ingin aku menghadiahimu? Xiao Changtian memandang Mu Jihuang. Dia tidak tahu kenapa kepribadian gadis ini tiba-tiba berubah. Dia tidak akan meminta gaji, kan? Pikir Xiao Changtian. Dia tidak setuju dengan hal itu. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian dengan cepat berkata, kami sudah menyetujui gajinya. Itu tertulis di atas kertas. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Adapun hadiah lainnya, Anda meminta apapun yang Anda inginkan. Xiao Changtian berjanji. Oke, kalau begitu aku ingin senior. Hah, kau menginginkanku. Xiao Changtian tercengang. Dia bahkan bertanya-tanya apakah pelayan itu menginginkannya sebagai hadiah atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Saya ingin senior memasakkan saya makanan, kata Mu Jihuang setelah jeda. Rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia dengan cepat membenamkan kepalanya di dadanya saat jantungnya berdebar kencang. Fiu, itu terlalu dekat. Saya hampir mengungkapkan pikiran saya yang sebenarnya, pikir Mu Jihuang dalam hati. Tentu, Xiao Changtian menganggukkan kepalanya. Gadis malang ini tidak menyelesaikan kata-katanya sekaligus, membuatnya bersemangat tanpa alasan. Namun, 5 pengrajin yang dia temukan dapat diandalkan, jadi dia harus diberi penghargaan. Karena itu, Xiao Changtian langsung setuju. Terima kasih Tuan. Ketika Mu Jihuang mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka Jiwer akan mudah puas. Lupakan, ini hanya makan. Dia bisa memenuhinya jika Mu Jihuang senang. Katakan padaku, apa yang ingin kamu makan? Xiao Changtian berkata dengan acuh tak acuh. Bab 26. Terakhir, atas permintaan Mu Jihuang, Xiao Changtian membuat semangkuk sederhana kuah mie kuah bening. Terima kasih, Tuan. Mu Jihuang memegang semangkuk sup mie kuah bening di tangannya. Wajahnya yang cantik dan lembut dipenuhi dengan senyuman bahagia. Makan perlahan. Aku akan jalan-jalan di luar. Xiao Changtian melihat ekspresi puas Mu Jihuang dan tersenyum. Xiao Changtian membawa Alpa bersamanya dan pergi jalan-jalan pagi yang segar. Halo, senior. Zuyi dan yang lainnya kebetulan bertemu Xiao Changtian di jalan. Kalian belum kembali ke rumah? Xiao Changtian bertanya. Beberapa dari kami merasa bisnis di kota Dayang bagus dan dapat menghasilkan uang, jadi kami menyewa rumah di sini dan berencana melakukannya selama beberapa tahun, kata Zuyi dan yang lainnya. Xiao Changtian menganggukkan kepalanya. Tidak buruk. Semoga berhasil, dan lakukan yang terbaik, kata Xiao Changtian acuh tak acuh dan terus berjalan keluar kota. Ya, Zuyi dan yang lainnya dengan cepat mengangguk, mengungkapkan sentuhan kegembiraan. Mereka saling memandang dan mengangguk. Sepertinya senior mengizinkan kami tinggal di kota Dayang. Xiao Changtian sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berjalan. Dia dan Alpa kembali ke lempengan batu hijau dan memainkan selusin permainan lainnya. Hasilnya jelas sekali. Alfa kalah lagi. Satu-satunya perbedaan adalah 3 seberkas cahaya melintasi langit hari ini. Mereka adalah 3 pembudidaya abadi yang terbang di atasnya.
Melihat cahaya yang mengalir, Xiao Changtian menghela nafas dalam diam. Dia masih ingin berkultivasi. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi kebun binatang sistem. Suasana hati Xiao Changtian sedang buruk. 3 sinar cahaya berubah menjadi busur dan mendarat di Sekte Dayang. Senior, mengapa kamu datang ke Sekte Dayang saya? Pendeta Dayang memandang ketiga orang di depannya dengan hormat. 3 orang sebelum dia adalah pemimpin sekte dari sekte kelas 1 di benua Beihuang. Mereka adalah Pendeta Zhongxian, Pendeta Qiong Cheng, dan Pendeta Basan, semuanya dari alam kesengsaraan surgawi tingkat kedua. Kami telah membentuk aliansi dengan beberapa sekte kelas 1, dan kami akan menggunakan wilayah kota Dayang untuk mengadakan turnamen jenius di benua Beihuang. Suara Pendeta Zhongxian lembut dan lembut. Tetap saja, nadanya penuh dengan perintah, tidak membiarkan Pendeta Dayang menolak. Ini suatu kehormatan bagi sekte Dayang. Pendeta Dayang segera menyetujuinya. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dia tidak berani menolak karena aura Pendeta Zhongxian telah mengunci dirinya. Pendeta Dayang tidak ragu bahwa Pendeta Zhongxian akan langsung menyerangnya jika dia menolak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menerima. Baiklah, siapkan tempatnya dalam waktu setengah bulan. Undanglah manusia juga, kata Pendeta Qiong Cheng acuh tak acuh, tetapi suaranya terdengar menuntut. Tentu, pada akhirnya, Pendeta Dayang, yang hanya berada di alam inti emas, tidak dapat melakukan apapun di hadapan para ahli alam kesengsaraan surgawi. Dia hanya bisa menyetujui apapun yang mereka katakan. Baru setelah ketiganya pergi barulah Pendeta Dayang duduk dengan putus asa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ketiga orang ini sedang bersiap mengumpulkan semua orang di kota Dayang. Mereka bertiga pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Tegur Pendeta Dayang dengan kesal. Matanya yang berpengalaman mengungkapkan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Bahkan jika dia tahu bahwa ketiganya ingin menimbulkan masalah, apa yang bisa dia, seorang kultivator alam inti emas, lakukan? Mendesah. Pendeta Dayang menghela nafas tak berdaya. Semudah membalik tangan 3 ahli alam kesengsaraan surgawi untuk menghancurkan sekte Dayang. Pendeta Dayang juga tidak dapat melarikan diri. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Ketiga sekte kelas 1 ini sangat kuat. Di kota Dayang, yang terkuat hanyalah alam inti emas, jadi dia tidak bisa melawan mereka. Dia tidak punya pilihan. Pendeta Dayang tampak cemas. Masalah ini hanyalah jalan buntu. Tunggu. Tiba-tiba, ekspresi Pendeta Dayang berubah. Dia tiba-tiba teringat bahwa Kaisar pernah ke penginapan beberapa hari yang lalu. Selain itu, dia memintanya untuk memberikan sebidang tanah di penginapan ke halaman kecil di belakang. Pada saat itu, Kaisar telah berjanji kepadanya bahwa dia akan berhutang budi padanya. Pendeta Dayang mengetahui bahwa janji Kaisar bernilai lebih dari 10.000 pound. Satu-satunya cara dia bisa mengatasi ini adalah dengan menemukan Kaisar. Ayo pergi ke halaman kecil itu. Mata Pendeta Dayang berbinar. Karena Kaisar membela halaman kecil itu, dia pasti memiliki hubungan dekat dengan orang-orang di halaman. Dengan pemikiran itu, Pendeta Dayang segera berangkat. Dia tidak bisa menunda lebih jauh lagi. Setelah 15 menit, Pendeta Dayang terbang ke depan halaman kecil. Dia melangkah masuk. Ledakan. Dalam sekejap, dia seolah-olah dihantam. Dia merasa pikirannya menjadi kosong saat dia dikirim terbang. Hitam, kura-kura hitam. Pendeta Dayang kaget. Dalam keadaan linglung, dia melihat Dharma kura-kura hitam yang lebih tinggi dari langit. Ia berdiri di antara langit dan bumi, keempat kakinya seperti pilar yang menopang langit, menekan langit dan bumi. Di hadapan aura mengerikan kura-kura hitam, dia seperti perahu kecil, tersentak di tengah gelombang laut yang ganas. Gelombang saja bisa menjungkir balikannya. Jika bukan karena kura-kura hitam tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, dia pasti sudah mati sekarang. Fiuh. Pendeta Dayang membutuhkan waktu 1 jam untuk menenangkan diri. Pendeta Dayang, Xiao Changtian baru saja kembali dari berjalan-jalan dengan anjingnya ketika dia melihat Pendeta Dayang duduk di pintu masuk halaman rumahnya, melihat ke dalam. Itu kamu. Ketika Pendeta Dayang melihat Xiao Changtian, dia tercengang. Apakah ini manusia yang keluar dari halaman kecil bersama seekor anak anjing kecil? Kesannya terhadap Xiao Changtian sangat dalam, dan juga anak anjing kecil itu. Pendeta Dayang melirik ke arah Alpa dan langsung merasakan dunia berputar. Dalam pengertian spiritualnya,
hantu anjing dewa yang ingin melahap langit muncul. Ia membuka mulutnya yang besar dan menelan langit. Pendeta Dayang tertegun dan tidak bisa menahan keterkejutannya untuk waktu yang lama. Mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Dia telah melihat dua binatang dewa pada hari yang sama. Dua binatang dewa yang sangat menakutkan. Yang Mulia Dayang, ada apa? Xiao Changtian bertanya lagi. Pendeta Dayang tiba-tiba berhenti bergerak. Mungkinkah ini pencerahan bagi para kultivator abadi? Begitu Xiao Changtian selesai berbicara, Pendeta Dayang merasa pikirannya telah jernih. Tekanan dari anjing pemangsa langit itu menghilang dalam sekejap. Tekanannya telah hilang. Ini lebih. Tidak, ini senior sebelum saya. Pendeta Dayang sangat terkejut ketika dia memandang Xiao Changtian dengan tidak percaya. Orang di depannya ini telah menekan tekanan dari anjing pemakan langit hanya dengan satu kalimat. Sungguh sulit dipercaya. Tiba-tiba, dia teringat ketenangan senior ini saat melihatnya dan langsung mengerti. Senior di depannya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, itulah sebabnya dia memutuskan bahwa senior itu adalah manusia fana. Bab 27. Yang Mulia Dayang, silakan masuk. Pendeta Dayang sebelumnya membela makhluk fana tersebut dan bersedia memberinya sebidang tanah penginapan secara gratis setelah beberapa diskusi. Dia adalah panutan di dunia budidaya abadi. Kesan Xiao Changtian terhadap Pendeta Dayang sempurna. Silakan, Tuan. Pendeta Dayang panik ketika dia melihat Xiao Changtian memberi isyarat mengundang dan dengan cepat mundur setengah langkah. Itu adalah ahli yang tiada taranya. Dia seharusnya tidak pernah berjalan di depannya. Kaisar pergi ke penginapan mungkin karena seniornya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Kaisar dan senior harus menjadi teman baik. Tebak Pendeta Dayang. Melihat Pendeta Dayang mengizinkannya masuk lebih dulu, kesan baik Xiao Changtian terhadap Pendeta Dayang telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Di mana lagi mereka dapat menemukan seorang kultivator abadi yang anggun, santai, rendah hati, dan sopan. Namun, Xiao Changtian juga tidak berdiri di upacara tersebut. Lagi pula, jika mereka berdua terlalu sopan, mereka mungkin tidak bisa memasuki halaman hari ini. Tuan, kamu kembali. Mu Jihuang melihat Xiao Changtian telah kembali dan berteriak gembira. Pendeta Dayang mengikuti di belakang Xiao Changtian. Kali ini, seolah-olah dia memasuki halaman biasa. Tidak ada halangan sama sekali. Dharma kura-kura hitam menghilang lagi. Fiuh. Pendeta Dayang menghela nafas lega. Senior di depannya memang master yang tiada taranya. Adapun kura-kura hitam dan anjing pemakan langit, mereka hanyalah makhluk roh senior. Dia mengikuti Xiao Changtian ke dalam rumah dan mendengar Mu Jihuang memanggil Tuan Xiao Changtian. Itu Kaisar Jihuang. Kaisar memanggil Tuan senior ini. Pendeta Dayang tercengang. Kaisar Jihuang berada di alam kesengsaraan surgawi tingkat 9 dan diakui secara publik sebagai orang nomor 1 di daratan Tianyuan. Sekarang, dia menyebut pria ini tuannya. Jika para ahli di dunia mengetahui hal ini, mereka akan ternganga. Jiwer, orang ini adalah Pendeta Dayang. Dia ahli super di kota Dayang dan tamu terhormat kami. Cepat buatkan teh, Xiao Changtian menginstruksikan Mu Jihuang. Ya, Mu Jihuang mengangguk dan tersenyum. Dia melirik ke arah Pendeta Dayang lalu berbalik untuk membuat teh. Tidak, kumohon, aku. Pendeta Dayang menjadi bingung ketika melihat Kaisar hendak membuat teh. Ini adalah Kaisar Jihuang yang agung. Bagaimana dia bisa membuat teh untuk seorang kultivator alam inti emas? Itu tidak pantas. Yang Mulia Dayang, tidak perlu bersikap sopan. Rumahku sederhana, dan tidak banyak orang di sini. Hanya ada seekor kura-kura hijau, seekor anak anjing kecil, seekor panda, dan muridku. Biasanya membosankan di sini. Kami akhirnya mendapat pengunjung. Silahkan duduk. Xiao Changtian berkata dengan acuh tak acuh sambil duduk di kursi. Oke. Ketika Pendeta Dayang mendengar ini, dia segera duduk juga. Karena senior telah memintanya melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak berani duduk. Setelah beberapa saat, Mu Jihuang menyajikan teh. Dia menuangkan secangkir untuk Xiao Changtian terlebih dahulu, lalu satu lagi untuk Pendeta Dayang. Setelah menuangkan teh, dia berdiri di belakang Xiao Changtian dengan patuh. Yang Mulia Dayang, terima kasih telah mengizinkan kami menggunakan tanah di belakang penginapan. Xiao Changtian mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya, dan memandang Pendeta Dayang. Tidak apa, itu hanya sebidang tanah, kata Pendeta Dayang cepat. Itu hanya sebidang tanah.
Dibandingkan dengan senior ini, itu bukan apa-apa. Kali ini, saya di sini untuk mengundang kalian berdua ke turnamen jenius setengah bulan lagi. Bolehkah saya tahu jika, tanya pendeta Dayang ragu-ragu, merasa gugup. Turnamen para jenius. Xiao Changtian mengerutkan kening. Pendeta Dayang adalah orang yang baik. Dia tidak hanya memberinya wilayahnya, tetapi dia juga mengundangnya ke sekte Dayang untuk menonton turnamen jenius. Dia pria yang baik. Adapun pendeta Dayang, yang duduk di seberangnya, dia merasa sangat tidak nyaman ketika melihat Xiao Changtian mengerutkan kening. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Senior ini pasti sudah mengetahui tentang pendeta Zhongxian dan yang lainnya. Apakah menurutnya undanganku agak mendadak? Jika senior menolak, kita akan dikutuk. Tanpa menunggu pendeta Dayang mempertimbangkan konsekuensinya, alis Xiao Changtian mengendur, dan dia berkata, tentu, kami akan pergi. Dia tidak hanya ingin pergi, tetapi dia juga ingin membawa hadiah yang besar. Bagus sekali, seru pendeta Dayang tanpa sadar. Dengan kepergian senior, apa yang bisa dilakukan oleh 3 ahli alam kesengsaraan surgawi terhadap mereka? Dengan kehadiran kaisar, dia bisa menekan mereka bertiga. Belum lagi senior di sana. Masalah ini telah diselesaikan. Pada hari itu, saya akan mengirimkan murid-murid saya untuk menjemput Anda. Pendeta Dayang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan gembira. Tentu, Xiao Changtian juga membalas isyarat itu. Kesan dia terhadap pendeta Dayang, seorang kultivator abadi, telah berubah. Setelah mengantar pendeta Dayang, suasana hati Xiao Changtian sedang baik. Ternyata berinteraksi dengan kultivator abadi juga bisa dilakukan tanpa beban. Tuan, sepertinya Anda sangat menyukai pendeta Dayang ini. Mu Jihuang melihat wajah bahagia Xiao Changtian dan bertanya. Ya, Xiao Changtian mengangguk. Jika ada lebih banyak kultivator abadi seperti pendeta Dayang di dunia kultivasi, dia akan menjadi simbol dunia kultivasi. Mu Jihuang memandang Xiao Changtian dan mengangguk, diam-diam mengingat nama pendeta Dayang di dalam hatinya. Kemudian, dia mengirimkan pesan, meminta orang-orang dari dinasti 9 Phoenix untuk memberikan beberapa sumber daya kepada Sekte Dayang. Seorang junior yang diakui oleh seniornya akan sangat membantu. Malam itu, pendeta Dayang menerima sumber daya yang cukup untuk membentuk Sekte kelas 5. Pendeta Dayang dan Patriark Qi yang tidak bisa tidur karena kegembiraan. Di halaman kecil, melihat hari sudah hampir tengah hari, Xiao Changtian kemudian teringat Chu Yiren masih di dalam kamar. Ketika dia memasuki ruangan, Chu Yiren gemetar saat kura-kura itu menatapnya. Dia berjongkok di sudut, gemetar. Rongrong, si panda, berjongkok di samping Chu Yiren. Gadis dan panda itu saling berpelukan dan melawan rasa takut mereka terhadap kura-kura. Hah, apakah kamu mencoba menakut-nakuti orang lain lagi? Xiao Changtian masuk dan memukul kepala kura-kura itu. Kura-kura itu langsung layu dan dengan cepat menarik kembali kepalanya. Dengan serius, apakah semua wanita di daratan Tianyuan takut pada kura-kura? Xiao Changtian memandang Chu Yiren dan panda dengan bingung. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu adalah panda raksasa. Kamu tidak takut pada siapapun di duniaku sebelumnya. Tanpa aura mengintimidasi kura-kura hitam, Chu Yiren dan panda akhirnya pulih dari ketakutan mereka. Ayo pergi. Ini sudah tengah hari. Jangan tinggal di rumah sepanjang hari. Xiao Changtian berkata dengan acuh tak acuh. Chu Yiren dengan cepat mengangguk setuju. Jika dia tinggal bersama kura-kura ini lebih lama lagi, dia merasa dia mungkin ketakutan setengah mati. Sedangkan panda dengan patuh berguling dan memeluk kaki Xiao Changtian, menjadi liontin di kakinya. Ia akhirnya paham bahwa di halaman kecil ini, ia hanya bisa memeluk erat kaki orang tersebut agar tidak diganggu oleh kura-kura dan anjing pemakan langit. Bab 28. Xiao Changtian tersenyum tipis. Panda ini sama seperti yang dibesarkannya di kehidupan sebelumnya. Ia suka memeluk kaki orang. Segera, 2 orang dan seekor panda keluar dari ruangan. Ding! Tugas baru, memberi makan panda. Hadiah, kotak buta keberuntungan besar. Tiba-tiba, suara sistem terdengar di benak Xiao Changtian. Puff, katakan saja padaku, apa yang ada di dalam kotak buta itu? Apakah itu ayam jago atau semut? Panda pemakan besi. Sistem, sungguh sebuah lelucon. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa Rongrong adalah tunggangan dewa. Xiao Changtian berkata dengan nada meremehkan. Dia sudah mengetahui tipu daya sistem.
Ia akan melakukannya lagi dan lagi. Dia bodoh jika dia masih bisa dibodohi setelah 3 kali. Namun, untuk menyelesaikan karakter sistem secepat mungkin, Xiao Changtian mengangguk tak berdaya dan menerima misinya. Rongrong, ayo makan bambu. Xiao Changtian mencengkeram leher panda itu dan membawanya ke hutan bambu yang baru dibangun. Benar saja, panda menyukai rebung. Saat berada di dalam hutan bambu, sifat tersembunyi panda seakan terkuak. Tak lama kemudian, ia mengambil rebung dari tanah dan mulai menggerogotinya. Apakah ini? Bahkan panda yang kukenal. Chu Yiren memandang panda itu dengan tidak percaya. Saat ini, panda memancarkan perasaan konyol dan imut. Dia mau tidak mau ingin mengelusnya. Tapi itu bisa dimengerti. Bahkan kura-kura hitam dan anjing pemakan langit adalah makhluk roh senior dan telah dijinakkan oleh senior. Seekor panda bukanlah apa-apa. Chu Yiren berpikir dalam hati sambil memandang Xiao Changtian dengan kekaguman dan kekaguman. Orang seperti senior benar-benar terlalu tinggi hati. Saya tidak layak menjadi mitra Dao senior, mata Chu Yiren berkilat kecewa saat dia berpikir. Tapi kemudian, matanya berbinar. Jika aku tidak bisa menjadi istri pertama, maka aku akan menjadi selirnya. Chu Yiren berpikir dalam hati. Tatapannya dipenuhi tekad. Dia telah menemukan tujuan kecilnya lagi. Itu berarti menjadi selir senior. Ya, kamu harus melakukannya. Chu Yiren, kamu bisa melakukannya. Dia bahkan diam-diam mengepalkan tangan kecilnya untuk menghibur dirinya sendiri. Ding! Inang yang terdeteksi sedang memberi makan panda. Hadiah misi, kotak buta keberuntungan besar. Setelah panda selesai memakan bambu, notifikasi sistem berbunyi. Buka saja. Kali ini, Xiao Changtian tidak menunggu lebih lama lagi. Dia langsung membuka kotak buta itu. Lagi pula ada binatang di dalam kotak buta, jadi tidak ada yang disembunyikan. Ding! Kotak buta terbuka. Selamat, tuan rumah, Anda telah menerima satu semut kekacauan. Notifikasi sistem berbunyi. Xiao Changtian melihat seekor semut seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Namun, Xiao Changtian tidak terkejut. Meskipun semut biasa mungkin tidak sebesar ibu jari, ini adalah daratan Tianyuan, sebuah dunia tempat banyak ras hidup berdampingan. Bahkan semut setinggi 100 meter pun tidak jarang ada di tempat ini. Semut seukuran telapak tangan hanya dianggap biasa saja. Kalau begitu, kamu bisa hidup di bawah hutan bambu, kata Xiao Changtian acuh tak acuh. Semut itu mengangguk dan mengikuti tubuh Xiao Changtian, langsung turun. Hei, semut kecil ini cukup peka, Xiao Changtian tersenyum tipis, tapi dia penasaran. Kura-kura hijau yang diberikan sistem bisa bertelur. Anjing yang diberi hadiah oleh sistem bisa bermain catur. Lalu, kemampuan luar biasa apa yang dimiliki semut ini? Mungkinkah ia bisa menggali terowongan? Xiao Changtian bingung, tapi dia tidak menyelidikinya secara detail. Bagaimanapun, jalan yang harus ditempuh masih panjang. Dia perlahan akan mengetahuinya di masa depan. Begitu saja, dia melanjutkan kehidupan damainya. Chu Yiren tinggal di halaman kecil dan perlahan-lahan menjadi akrab dengan semua orang. Sedangkan untuk kura-kura hijau, Alpha, Rongrong, dan Xiaoma semuanya sedang bermain di kebun binatang yang dibangun di halaman belakang. Xiao Changtian juga memberi nama pada semut itu. Namanya Xiaoma. Setelah makan, semua orang memasuki kondisi istirahat. Xiao Changtian sedang beristirahat di kursi goyang sementara Rongrong berlari dan bergelantungan di paha Xiao Changtian, tidak berani tinggal di hutan bambu. Ia tidak mampu menyinggung kura-kura hitam di kolam, semut di hutan bambu, dan anak anjing kecil yang datang berkunjung dari waktu ke waktu. Hanya dengan bergelantungan di paha senior dan menjadi liontin di paha senior barulah dia bisa merasakan rasa aman. Semuanya begitu damai, tenang, dan indah. Hingga tiba-tiba terdengar suara sitar yang melengking di luar kota Dayang. Di jalanan, banyak sekali warga yang terbangun oleh kebisingan. Siapa yang memainkan alat musik di tengah malam? Sungguh orang yang kasar, keluh semua orang dalam hati. Meski suara sitarnya merdu, saat itu jam istirahat makan siang, dan hampir sampai di halaman kecil. Namun, hal itu dihentikan oleh semut. Beraninya kamu mengganggu istirahat tuan. Aku tidak bisa melepaskanmu dengan mudah. Kedua antena semut itu tiba-tiba bersinar merah dan langsung mengunci orang-orang di luar kota Dayang. Aku akan melakukannya, kura-kura di kolam menjulurkan kepalanya dan bersiap menyerang.
Sebuah papan catur juga muncul di bawah kaki anjing pemakan langit. Biarkan aku yang melakukannya, Xiao Ma berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, sosoknya melintas, dan menghilang dari halaman kecil. Saat berikutnya, sosoknya muncul di luar kota Dayang. Di kejauhan, ada dua wanita anggun berbaju ungu. Mereka mengenakan cadar berwarna putih, namun meski begitu, keindahan tiada taraf di balik cadar putih masih bisa dirasakan. Kakak senior Feng Ling, lagu Guangling yang baru saja kamu nyanyikan sangat bagus. Kapan saya bisa mencapai level ini? Yuer, adik perempuannya, berkata dengan iri. Kemudian, keduanya mulai bermain dan cekikikan seperti gadis muda. Kakak senior, kenapa kamu memukulku? Yuer tiba-tiba menjerit kesakitan saat sidik jari seukuran telapak tangan muncul di wajahnya. Hah, aku tidak memukulmu. Bukankah kamu memukulku? Kakak senior Feng Ling bertanya dengan bingung. Di keningnya juga ada benjolan besar. Seketika, ekspresi kedua gadis itu berubah, dan mereka menjadi waspada. Mereka adalah para jenius dari Sekte Suara Surgawi dan tidak bodoh. Mereka segera menyadari bahwa seseorang sedang mengolok-olok mereka. Siapa itu? Keluar. Ekspresi Yue berubah saat dia berteriak. Sesaat kemudian, mereka melihat seekor semut berjalan tegak. Ia menggosok tinjunya, menyekat telapak tangannya, dan langsung menyerang kedua gadis berpakaian ungu itu. Ark, lalu, terdengar jeritan nyaring. Kedua gadis ungu itu tidak pernah mengira seekor semut akan menyerang mereka. Buho, kakak senior, aku akan memberitahu Tuan dan biarkan dia membalas dendam. Yuer, yang kepalanya bengkak, memeluk Feng Ling dan menangis. Ya, ayo kembali dan temukan Tuan. Guru akan mampu membalaskan dendam kita. Feng Ling mengangguk, dan keduanya terbang kembali ke Sekte Suara Surgawi.